senilai 2 set. 10 juta. Iya, 2 unit printer 5 juta. Jadi, kasnya dicatat 20 juta dulu, gedungnya 500 juta, perlengkapannya 20 juta yang komputer, dan 2 unit yang 5 juta. Jadi 5 juta dikalikan 2 dicatat di perlengkapan. Tapi dibuat bawahnya biar akunnya beda. Terus langsung dicatat lagi di modal sendiri-sendiri. Biar akunnya kan sudah berbeda, jadi harus berbeda nyetaknya. Sudah. Nah, yang nomor 1 kayak gitu ya. Sing itu yang kan ada perlengkapannya kan ada 2, yang komputer sama yang printer. Loh, kenapa nggak dijadiin 1? Soalnya kan akunnya beda. Yang satunya beban beli komputer, yang kok beli sih? Ya itu pokoknya itu komputer, yang satunya printer. Jadinya nggak boleh dijadiin 1. Kan kata Bu Endah tadi kan akunnya nggak boleh dijadiin 1 ya. Soalnya kan ada penulisannya sendiri. Nah, Sing kuning-kuning ini totale. ya yang kuning ini totali guys. Nah, yang nomor 2 siapa guys? Apa yo? Lanjut. Kan nomor 2 kan membeli perabot kantor berupa meja dan kursi di UD Makmur senilai 10 juta dibayar kas, 6 juta sisanya dibayar akhir bulan. Nah, karena ini kita kredit atau utang, jadi untuk 6 jutanya kan kita udah bayar di awal 6 juta, makanya kas kita berkurang gitu. Nah, sisanya kan itu 4 juta loh. Nah, itu beban yang harus kita bayar ketika ditagih gitu loh. Makanya masuk ke utang. Nah, untuk perlengkapannya kenapa 10 juta? Itu gini, kan kamu beli barang langsung gitu kan. Bayarnya kamu cicil. Kan nggak mungkin kalau barang kamu juga kamu cicil gitu loh. Makanya itu total dari kas sama utang usaha masuk ke perlengkapan. Pokok intinya kalau ya gini, pokok intinya kalau kita beli barang kredit ya, kalau kita beli barang kredit misal mesin cuci kredit, nggak mungkin kan mesin cuci ini yang datang tutupnya dulu, mesinnya dulu, kerangkanya dulu. Nah, itu jadi kan kita membeli perlengkapan 10 juta, ya ditulis di akunnya 10 juta. Tapi dalam masalah pembayarannya, kita baru bisa bayarnya 6 juta dulu, berarti di kasnya kita minusin 6 juta. Karena kita sudah membayar ke toko tersebut sebanyak 6 juta. Terus kurangnya berapa? Oh, 4 juta. Kurangnya 4 juta itu dimasukkan ke utang usaha. Tuh. Bingung nggak, Rek? Aisyah Bikul tadi mau nanya apa? Paham kok, paham. Oke, sip. Nomor Lanjut, 3. Siapa guys? Siapa saya mau jelasnya? Aku. Oke, monggo. Jadi kan itu kan di soalnya membeli bahan habis pakai kantor berupa kertas, compact disc, dan tinta senilai 750.000 secara tunai. Karena secara tunai dia itu mengurangi kasnya, terus masuk ke Aktiva yang bagian bahan habis pakai. Terus kalau di total jadinya itu. Nih, kuning-kuning. Ketok. Ya wis pakai iku. Betul. Pokok intinya kalau kredit nggak kredit itu ditulis full. Tapi di dalam kasnya itu kita tulis sesuai yang kita bayar. Betul. Tuh. Ada yang nggak paham yang tanggal 3? Oke, nggak ada. Ayo nomor 4. Yuk, lanjut, siapa? Tanggal 4. Ayo, Nah, siapa yang mau jawab? biar ditanya Bu Indah besok. Aku mau. Oke, Gia. Menerima pendapatan dari jasa konsultan dari 5 klien masing-masing sebesar 750. Karena dari 5 klien berarti 750-nya itu kan dikali 5. Terus jadinya 3.750. Karena menerima pendapatan jadi masuk kasnya bertambah, pendapatannya juga bertambah. Dah. Yuk, ada yang ditanyakan nggak? Atau agak loading gitu?
memprosesnya. Pokok intinya yang nomor 4 itu, pokok kita itu bacanya itu harus teliti, Rek. Soalnya kan itu tulisannya jasa konsultan dari 5 klien, masing-masing 750, masing-masing kan 750. Berarti 750 dikali 5. Kalau ada yang nanya, lo kan 750, soalnya dikali 5, guys. Des Wira. Why? Ganti Nona Bu Endah kan? Cocok. Sumpah aku bilang Bu Endah malah paham anjir. Lanjut. Please. Komunikator sudah kena mental, guys, komunikatornya. Ayo lanjut nomor Ya, TKS. Yuk, yang mau tanggal 15. Awaknya kayak gladi bersih. Iya kayak graduasi. Tanggal 15 aku wes. Tanggal 15 itu kan membayar biaya telepon 500.000, biaya listrik 600.000 dan air sebesar 200.000. Nah, ini harus kita pisah karena kembali lagi ke peraturan, karena bebannya itu kan berbeda, ada listrik, ada telepon dan ada air. Jadinya tuh akunnya tuh ditulisnya berbeda dan terpisah. Jadi kita urutin satu-satu di biaya, baru nanti totalnya kita masukin ke kas. Kasnya kenapa minus? Kan soalnya kita bayar biaya, jadi minus. Gitu. Ada yang nggak paham? Kalau kas langsung total berarti ya. Iya, kalau kasnya langsung total, tapi kalau misalnya penulisannya di akunnya itu spesifiknya harus satu-satu, soalnya kan akunnya berbeda. Gitu. Nggak boleh diakumulasi. Nanti disemprot. Nomor 16, ada yang mau mengajukan diri? Ayo, Rek. Lek nggak ada. Bayar gaji. 16 itu sama kayak yang nomor 4, cuma Iya. bedanya dikit. Pokoknya intinya itu harus teliti yo. Soalnya kan ini membayar 10 gaji karyawan masing-masing sebesar 1.500.000. Berarti kan satu orang 1.500.000, ada 10 karyawan. Tinggal dikalikan aja 1.500.000 dikali 10, 15 juta. Masuknya ke beban biaya, nanti keterangannya beban gaji. Terus ke kasnya kita minus 15 juta, soalnya kita habis bayar gaji karyawan gitu. Ada yang nggak paham? Oh, berarti itu ya, Pak. Kas itu kayak tabungan kita gitu loh. Terus kalau ada yang buat bayar, kita dikurangin dari tabungan kita gitu ya. Saldo kayak Ya, saldo gitu. ya, kayak apa ya? Gitu kan. Ya kayak Iya, uang kayak kita saldonya gitu loh kita. ibaratnya. Ya kayak uang yang kita Bayar simpan ya. gitu ya. Berkurang. Kalau misal kita dapat uang ya nambah. Kasih itu uang itu loh wis ibaratnya. Iya, Uang kasih itu perusahaan. uang yang berjalan. Jumlah total uang semuanya kan? Apa gimana? Gimana? Kayak jumlah uang yang kita punya, yang kita pegang gitu maksudnya ya? Iya. Betul, uang yang muter di perusahaan itu loh Oh, yang iya benar. Iya. buat kegiatannya. Uang Ya, gitu. operasi perusahaan gitu simpelnya. Udah paham, Egi? Udah kan tadi? Udah. Lanjut. Udah ya. Next, tanggal 18. Siapa tanggal 18? Egi absen 18 Egi. Jangan gitu bang. Tanggal 18 saya coba. Tanggal 18 Nyoba kan? Egi sepahamu gimana nanti kita koreksi. Iya. Biasanya Ya, kalau kamu diri baca sendiri dulu, itu lebih pahami paham. dulu soalnya. Nyoba kamu Coba analisis. baca soalnya. Oke, bentar. Ya. Analisis dulu Nanti soalnya. biar kamu tuh bisa kayak nengeri ngono loh tuh bahasa Indonesia. Ngeri. Ini Teni apa ya? Merhatiin. Iya, jadi tahu Paham. salahin. Pokok kelasnya kita aja sampai ono sing nggak tahu, Rek. Lek bisa temennya nggak tahu dibantu. Ayo mulai kompak ayo. Solid. Aku rada trauma berdiri di Pura Villa. Aduh, aku nggak ngerti yang ini. Itu 70% gimana maksudnya? Nah, Coba, gini. Ini loh sih 750. nyoba Egi pahamu soalnya itu gimana sepahamu maksudnya soal itu gimana?
750 dikali 5 ya. 6 guys. Dikali 6. Terus ini gimana? Nah, gini wis berarti ada 75%. 70%. Terus Iya. Ayo, itu gak paham itu. Nih loh, kamu itu baca soal itu harus dengan konsentrasi dihayati. persen, dayanya harus 100 watt. Kan tanggal 18 itu ditulis 18 Januari menerima pendapatan jasa konsultasi pajak. Kita menerima pendapatan ya. Iya. Menerima pendapatan dari 6 klien. 6 klien, masing-masing klien itu 750.000. Nah, pendapatannya ini kita kalikan dulu 6 dikali 750, dimasukin ke akun pendapatan dulu. Berapa? 4.500.000. Udah sampai situ baru kita beranjak ke kalimat setelahnya. 70% sudah dibayar, sisanya akan diterima di pembayarannya pada akhir bulan. Berarti kan yang masuk ke kita itu kan dari 4.500.000 masih 70%-nya kan. Jadi yang kita terima di kas itu 4.500.000 dikali 70%. Hasilnya ini 3.150.000. Nah, karena yang kita terima baru 70%, otomatis uang kita 30% kan masih di klien. Uang yang 30% kita itu masuk ke piutang usaha. Nah, piutang usahanya itu 30% dari 4.500.000 itu, hasilnya 1.350.000 gitu. Jadi di sini kita ada 2 ya gitu pokoknya. Gimana Egi, paham? Ya paham. Bentar. Ini berarti nyoba kamu kalau kamu paham ya, 4.500.000 dicari 30%-nya berapa gitu? 70%-nya dulu. 70%-nya dulu, terus berarti gimana? Kan gini. Kan kita tadi punya pendapatan dari 6 klien. Ya, masing-masing klien kan dapat 750 kan. Berarti 6 dikali 750 itu kan 4.500.000. Udah ya? Udah, berarti total pendapatan kita itu 4.500.000. Nah, yang kita terima baru 70% dari total pendapatan kita. Jadi 4.500.000 itu dikali 70%. Nah, jadi yang kita terima di kas kita, yang kita pegang uangnya itu 70% itu adalah 3.150.000. Ya kan? Paham? Ya, paham. Nah, karena kita masih memegang uang yang 70%, berarti klien kan masih punya hutang ke kita untuk membayar kita 30% sisanya kan. Nah, 30%-nya itu masuk ke piutang usaha yang kelak akhir bulan akan kita terima. Berapa 30%-nya itu? 4.500.000 dikali 30%, hasilnya 1.350.000. Oh iya, paham. Udah. Beneran paham ya? Besok siapa tahu kamu ditanyain Ya, ada gitu absen 18 gitu gimana? Jangan langsung. Coba anu lagi. Nyoba Cobain kamu terangin pakai jelasin kata-katamu. Gampang Bang. Ya gampang. Ayo di sini kita belajar bareng. Ayo Gi. Bentar, aku jelasin coba. Ayo. Punya pendapatan 700.000 kan? 750. 6 klien. 750. Hah? 750. Iya, 750. Sambil lihat soal Gi biar gampang. Ya, 750 dari 6 klien. Terus itu dikali 6. Jadi totalnya 4.500.000. Terus kan bentar Gi, stop dari situ. Kamu harus ngasihkan masuknya itu kemana. Jadi kalau kamu ditanyain Bu Endah nanti, kan ada 6 klien, masing-masing klien 750, totalnya 4.500.000 masuk ke pendapatan gitu Gi. Kamu nanti harus masuk ke pendapatan. Ya. 4.500.000 itu masuk ke pendapatan. Terus itu yang 70 itu setiap klien itu baru membayar 70%. Bukan setiap gimana? Gini. BHP itu apa?
Bahan habis BHP. pakai, bahan habis pakai. Bahan habis BHP pakai. dari bahan habis pakai. Oh, oke. Gini loh, Gi. Ayo. Ini loh, kan perusahaan itu harusnya aku dapat aku 4.500.000 gitu loh. Iya. Nah, tapi dari 6 klien itu perusahaan itu masih dapat 70% nih. masih. Jadi sing tunai iku perusahaan itu masih megang iku 70% dari 4.500.000. Jadi sing masuk kas iku 3.150.000. Nah, sedangkan 30% itu kayak masih hutang ngono loh, hutang ke perusahaan nih. Akhirnya masuk piutang. Jadi kalau misalnya ada orang sing utang ke kita itu masuk piutang gitu loh. Nah, ini 30% itu masuk piutang usaha. Jadi 30% kali 4.500.000, jadinya cuma 1.350.000 itu masuk piutang usaha. Paham mah? Paham. Coba Gi. Coba dari awal Gi. Pelan-pelan aja Gi, ajak ke susu. Ayo. Baca Kalau kalimatnya. bisa. Iya. Jadi pada tanggal 18 perusahaan apa? Enggak lanjut. Pada 18 Januari ini soal ya. Januari menerima pendapatan jasa konsultan kan sebesar 750% dari 6 klien. Kok bisa persen gitu? 750.000, oi. Iya, 750. Sambil lihat soal Gi, jangan Pelan-pelan. 750.000 dari 6 klien. Itu kalau dijumlahkan itu hasilnya 4.500.000 itu masuk ke pendapatan. Tapi perusahaan baru menerima 70% dari 4.500.000 yang hasilnya 3.150.000. Dan 30% lagi masuk di piutang usaha senilai 1.350.000. Itu berapa persen yang di piutang usaha? 30%. Weh, that's right. Terus kenapa kok masuk di piutang? Kenapa? Kenapa kok bisa masuk di piutang? Ya karena kliennya baru bayar 70% kan. Ya. 30% yang utang dia punya utang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tumpengan Gi, mari Gi. Ayo. Traktiran. Traktiran. Ayo lanjut. Sekarang next tanggal 20 ya. Siapa yang mau jelasin, guys? Egi sambil melatih. Egi lagi. Ayo. Biar semakin suhu Gi. Yang 20 Januari ini gimana ya? Lanjut. Ini mana Egi? Egi kok ini? Ayo bantuin. Ini gimana? Soalnya Pahammu dulu pelan-pelan. Oh iya tahu. Se. Nih gini. Sama lihat soal Gi. Ya. Nih Januari kan itu bahan habis pakainya tersisa 200%. Kan sebelumnya 200.000 kan sebelumnya 750. Berarti 750 ini kan sisanya 200. Jadi si ininya minus 550 ya kan? Iya. Berkurang 550. Terus tanya Ki, yang 550 itu apa? Bahan habis pakai. Ya, yeay. Biaya. Berarti kan? Berarti itu yang dipakai. Kan bahan habis pakai itu kayak beli-beli barang kan harus pakai uang. Hah? Salah. Uang. Semuanya juga pakai uang. Jadi ibaratnya Saya bentar. Ibaratnya ini apa? Bahan habis pakai kan harus di restock kan, jadi harus beli lagi. Barang habis pakai ku ya wis digawe, wis dipakai. Oh, terus kok bisa masuk ke biaya? Soalnya kan gini, kalau misalnya kita membeli pulpen, misal pulpen ada 10.
Ternyata yang sudah kita pakai itu 3. Jadi yang kita catat itu kan 3 itu. Sisanya ada 7. Nah, 3 ini tadi harus dimasukkan biaya, dianggap sebagai beban. Jadi kayak beban yang sudah dipakai. Kenapa? Agar nanti laporannya itu sesuai. Benar-benar laporan yang sesungguhnya. Jadi ada yang sudah dipakai. Nanti laporannya itu di laba ruginya, nanti itu bisa masuk. Kayak berhubungan gitu loh, Gi. Kalau nggak dicatat nanti, kan yo, masa iya 1 tahun kita punya pulpen 10 kok tetap 10 kan gitu. Jadi harus diakui bebannya. Iva mau nanya bentar. Oh berarti ini kalau belum habis berarti belum dihitung biaya gitu ya? Yes, pokok wis dipakai ngono iku lho Ki. Yang dipakai yang dihitung gitu. Kan udah dipakai. Kalau udah dipakai gitu. Kayak misal tepung 2 bungkus. 1 bungkusnya udah dipakai, berarti yang dicatat 1 bungkus itu. Oh, jadi yang 550 ini udah habis kepakai terus masuk ke biaya. Jadi kita bayar gitu ya. Jadi bahan itu berkurang gitu loh, Gi. Iya, berkurang. Kita kan berkurang. Ya, kita misalkan ini BHP ini tepung kan semuanya. Ini 750 ini tepung semua misalkan. Iya. Terus kita udah pakai nih 500.000 buat beli tepung. Iya 500. Pokoknya udah kepake nih kan. Kan 10 terus dipakai 7 misalkan. Jadi sisa 3. Ya kan? Iya. Terus ini kok biaya aku belum mudeng sih yang biaya. Yang 7 itunya itu masuk ke biaya lagi, soalnya kan udah kepake. Iya. Oh, yang 750 ini dihitung ke biaya Tah? Yang 550 ini yang masuk di biaya. Jadi biayamu itu bertambah. Oh iya benar. Iya udah paham. Paham ah? Kalau misalnya kamu nggak paham tuh intinya gini loh Gi. Kan yang di soalnya itu yang kita ketahui itu sisanya 200.000. Nah dari 750 itu, bentar mana ya soalnya? 20 Januari berdasarkan perhitungan fisik, bahan baku pakai kantor yang tersisa sebesar 200.000. Nah, di awal tadi kan kita membeli bahan kantornya itu berupa kayak kertas-kertas itu kan 750. Ya. Nah, sisa akhirnya itu pada tanggal 20 Januari itu tersisa 200.000. Nah, karena yang kita ketahui itu yang tersisa, maka dari 750.000 itu berapa sih total yang kita pakai? Nah, ini 550 itu. Karena yang kita ketahui itu hasil akhirnya, maksudnya tuh sisanya. Kalau kamu tanya kok dikurangin 550 gitu. Iya, yang bingung kenapa ada di beban gitu. Nah, iya Egi nanya kenapa ada di biaya gitu, Fir. Kenapa ada di biaya? Iya kok bisa di biaya gitu. Ini kan kalau yang 500, 600, 200 ini kan beli perlengkapan. Jadi kita beli-beli buat, ini kan biaya kayak uang kita di belanjaan gitu kan. Ayo. Kenapa masuk biaya? Karena gini. Kamu punya, enaknya gini, kamu punya uang 750. Nah, yang kamu pegang sisanya tinggal 200. Gitu kan. Nah, dari pengurangan itu kan hasilnya 550 kan. Nah, selama itu kamu tuh kenapa bisa jadi sekian? Karena terpakai. Gitu loh. Jadi selama terpakai kamu ngeluarin uang terus gitu loh. Oh iya paham. Gitu. Paham beneran kan? Iya. Maksudnya udah ngerti sistemnya, maksudnya konsepnya udah paham. Jadi gini ya, berarti kalau barangnya belum kepake itu belum masuk ke biaya ya? Ya betul. Ya gitu aku maksudnya. Ya. Miss angkat tangan ini 20. Udah fix ya yang tanggal 20. Next ke tanggal 25. Siapa yang mau jelasin guys? Udah. Oke, Farah. Transaksi tanggal 25.
Adil Permana mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 1.500.000. Kepentingan pribadi ini kan prive. Jadi 1.500.000 ini menambah prive, 1 juta di prive ditulis 1.500.000. Kemudian mengurangi kas sebesar 1.500.000. Gitu Paham, Kak sih. Rek? Ya, gitu. Garis besarnya sih kasnya berkurang. ya gini loh, kan prive itu kayak bagi hasil dari perusahaan ke pemilik. Jadi kalau misalnya pemiliknya mau ngambil 200.000, mau ngambil 300.000, itu nanti masuknya ke akun prive. Prive itu pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan. Nah, di sini kan Adil Permana selaku pemilik perusahaannya ini mengambil uang untuk kepentingan pribadinya itu sebesar 1.500.000. Makanya ditulis di akun prive sebesar 1.500.000. Terus karena kita memberikan uang 1.500.000 ke Adil Permana itu, jadi di kas kita otomatis berkurang 1.500.000 karena kasnya diambil untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan gitu. Paham, Rek? Paham. Lanjut. Oke, paham. Aku nyoba 26. Iya, silakan. Nah, perusahaan ini kan, perusahaan mentransfer saldo 50% dari modal perusahaan ya kan gitu kan ya. Dari apa itu disoalin? Dari kas, Nah, dari kas berarti perusahaan. yang kas. Jadi saldo yang 50% yang ada di kas perusahaan dipindahkan ke bank gitu ya. Iya. Jadi 50-50. Jadi 1.175.000 di bank sama 1.150.000 di kas perusahaan. Benar gak? Benar. Jadi tuh kan tadi kan juga sempat bingung kan pas ngerjain itu. Ternyata di catatannya Bu Endah yang dulu kita itu ada 2 macam kas. Kas yang di perusahaan dan kas di bank. Nah, berhubung di sini tuh kasnya itu dikirimin ke bank, berarti yang 50% di kas perusahaan dan 50% di kas di bank. Loh, emang nggak minus? Ya nggak, kan soalnya kan di kasnya kita tulis minus, terus di kas di banknya tuh kita tulis plus. Jadi itu nanti hasilnya bakal balance gitu loh, Rek. Kalau misalnya nggak ada keterangan apapun, berarti nanti ditaruhnya di kas di bank. Soalnya ya kata Bu Endah, di kas di bank itu emang ada gitu. Paham, Rek? Paham. Jadi kayak simpenan gitu ya. Iya, simpenan nggak tuh? Tabungan lah. Bang Sudaik gue kasih nih duit gua. Simpenan gitu ya, gimana ya? Ya berarti dulu. Simpenan nih maksudnya. Ada 2 berarti. Simpenan apa nih maksudnya? Bukan simpenan. Kayak mutasi gitu loh. Kayak uang disertifikasi. Di tangan 500.000. Nah, yang 50%-nya kamu masukin ke tabungan ATM gitu loh. Jadi sisanya kamu masuk ke tabungan gitu, wes enake. Dan duit itu gak hilang. Tolong dicopet. Tidak menaruh telur dalam satu keranjang gitu. Iya, betul. Nah, udah. Kan misalkan kita punya 2 dompet, terus setengah-setengah gitu ya. Ya, bedanya yang satunya dipegang di keuangan di perusahaannya langsung, yang satunya dititipin ke bank gitu. Udah paham yang tanggal 26 sekarang ke tanggal 30 ya. Siapa yang mau jelasin, guys? Kok aku serasa moderator ya? Cocok. Lah ya bener kamu ganti Bu Endah ya. Iya, Fir, kamu gantiin Bu Endah aja lah. Sampainya enak gitu kan, santuy gitu. Kan kalau Bu Endah tegang gitu ya. Ntar diceritain nabi-nabi Ntar diceritain Vespa. Mantap. Vespa-nya rusak beli lagi, Rek.
Gampang. Nggak boleh gibah ya, Rek. Astagfirullahaladzim. Ya, Wah. Gak berkah guys, gak berkah. Ujung-ujungnya gibah nggak sih? Nggak apa-apa, ntar kan masih ada itu dosen Desvira. Waduh. Cari bundanya ke Desvira aja. Awal. Next ya, yang tanggal 30 ya. Nah, yang tanggal 30 itu kan tadi kita bahasnya yang itu ya, yang apa? Depresiasi itu ya. Iya kan, penyusutan kan depresiasi kan ya? Iya. Nah, di tanggal 30 ini keterangannya penyusutan gedung sebesar 5% per bulan dari harga perolehan dan komputer dan printer sebesar 2% dari harga perolehan. Nah, di awal di tanggal 1 kan kita sudah dibekali gedung senilai 500 juta ini, kita ada tabelnya sendiri buat gedung. Lalu yang komputer dan printer juga ada, kita taruh di perlengkapan. Nih total perlengkapan ini. Nah, kita ngitung yang penyusutan gedung dulu. Berhubung ini 5% per bulan, jadi kita nggak perlu ngebagi-bagi ya, karena di sini udah ada peruntukannya buat per bulan. Jadi langsung kita hitung saja. 500 juta dikali 5%. Hasilnya 25 juta. Jadi tiap 1 bulan sekali kita akan mengalami penyusutan nilai gedung sebesar 25 juta per bulan. Lalu dilanjut dengan komputer dan printer. Nah, komputer dan printer tadi kan udah kita hitung-hitung, totalnya ada berapa tadi? 40 juta ya? 40. Ada 40 juta. Nah, 40 juta ini karena di sini ditulisnya kita mengalami penyusutan 2% per bulan, jadi kita langsung hitung aja 40 juta dikali 2%. Nah, berapa hasilnya? Oh, 800.000. Berarti tiap bulan kita akan mengalami penyusutan nilai harga pada komputer dan printer sebesar 800.000 per bulan. Nah, kalau sudah kita tulis di masing-masing akun, kita tulis di di akumulasi penyusutan. Nah, di akumulasi penyusutan ini kita tulis minus. Karena itu kan pengurangan nilai dari sebuah barang. Aset. Gitu kan ya? Ya, dari sebuah aset atau barang. Jadi kita tulisnya minus. Karena dia akan berkurang tiap bulannya, tiap tahunnya. Seperti itu. Nah, jadi kita tulis minus 25 juta dan minus 800.000. Ini hasilnya total. Ini total keseluruhannya, total yang aktiva dan pasiva. Paham Arek yang penyusutan? Apa harus dibaleni lagi? Paham, insya Allah paham. 800.000 itu apa, Wi? Ini hasil 400. Iya, kan di sini kan ada komputer dan printer. Jadi komputer dan printer itu kan masuknya ke perlengkapan kan, Sabikul. Nah, jadi perlengkapannya itu tadi kan totalnya 40 juta dari komputer dan printernya itu. Nah, ya udah langsung kita. Oh, Rek, salah nggak sih, Rek? Gak ditaruh di biaya nggak sih? Salah, guys. Salah. Kita bukan 800.000, tapi kita 30 juta, guys. Bukan 40 juta. Yang 10 juta kan itu yang 10 juta tuh perabot kantor, meja kursi. Oh ya. Iya, benar. Ya kan? Kita harusnya 30 juta, soalnya yang dihitung di sini cuma komputer dan printer. Kok ikut itu? Iya. Gantian sama dengan. Berarti sama dengan 30 juta yang ini dikali 30 juta yang mana? 2%. Atas sebelum pertambahan 10 juta. Nah, ini. Nah, ya kan? Soalnya tadi kok banyak banget, aku baca lagi. Ternyata yang 10 juta itu ternyata meja kursi. Untung teliti. Nggak belet. Untung guys, ya Allah. Ini belum berubah yang akumulasi ganti. Kira salah sak kelas lah keruan tah. Untung di review. Udah. Terima kasih yang request tadi. Kalau nggak di review di amuk masal nggak? Ini buat besok tah? Iya dong. Iya. Buset dah. Siap. Belum buat. Belum persiapan mental.
Aduh, lek gak iso kok mau dipateni lah bisa. Nah, berarti tadi yang tanggal 30 tadi revisi ya, Rek ya. Itu udah balance kan? Oh, udah balance. Udah. Nah, jadi kita kembaliin lagi ya dari awal ya yang tanggal 30. Penyusutan gedung sebesar 5% per bulan. Jadi 500 juta dikali 5% tadi kan 25 juta. Nah, terus komputer dan printer sebesar 2%. Nah, tadi kan komputernya 2 senilai 10 juta berarti 20 juta ditambah printernya 5 jutaan dapat 2. Berarti 10 juta. Jadi totalnya 30 juta. 30 juta dikalikan 2%. Jadinya 600.000. Nah, tinggal kita masukin aja, kita input ke dalam akun akumulasi penyusutan. Jadi tinggal kita tulis minus aja karena itu pengurangan nilai suatu aset atau barang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, udah tinggal kita akumulasiin. Totalnya jadi sama 500 ini, 562 ini, bla 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 bla. Jadinya balance, guys. Paham nggak yang penyusutan? Atau bingung? Yang nggak paham? Itu emang tulisnya di tengah-tengah gitu sih. Kan di mana? Yang bawah sendiri dulu. Ini toh. Bawah sendiri ya. Itu di mana ya? Di merge and center aja. Enggak, Ding. Sama kok sama yang sampingnya. Hah? Itu cuma yang tengah apa sih? Cool. Itu batasnya Sabikul, yang aktiva sama yang pasiva. Nah, ini. Prefer. Kalau lagi aja enggak apa-apa. Prefer. Iya. Nah, gitu, guys. Itu total yang mana itu? Yang total 562. Total ini. Total aktiva dan total pasiva, ya. Ini jumlah yang paling bawah semua, tah? Iya. Iya. Yang aktiva Jadi, itu yang ini iya. sampai ini. Terus yang pasiva itu yang ini sampai ini. Oh gitu. Ini kan ada batasnya, aktiva, pasiva. Jadi kalau kita nyusun seperti ini tuh harus balance antara total aktiva dan pasivanya. Kalau nggak balance berarti ada data yang salah input atau salah total gitu. Udah paham, Arek? Udah ya. Ini nanti gimana kah nge-share? Dosennya udah capek tuh. Jadi nanti tinggal dikirim terus keterangannya isi sendiri ya. Ya, nanti kan ini karena kita ngerjainnya sama-sama, tapi nanti kita penulisannya jangan disamain kayak Niken, ntar kita nanti dikira copy paste. Jadi nanti karena berhubung kita mengerjakannya bareng-bareng. Buat sendiri ya. Iya, formatnya, tampilannya kita buat seperti style kita aja. Masing-masing. Iya. Warnanya tak ganti. Mau warna ungu, mau warna pink. ngejreng, neon, terserah. Yang penting itu sesuai diri kalian aja. Gaya kalian aja. Nggak kena plagiarisme. Biar nggak kena plagiarisme. Ya. Tapi mungkin besok kayaknya yang share screen satu nggak sih, Rek? Terus kita disuruh jelasin gitu. Kalau misalnya share screen satu-satu kan nggak semua pakai laptop juga. Siapa tahu laptopnya bermasalah. Tapi ntar ditanya satu-satu nggak sih? Dapetnya dari mana? Iya, kalau ditanyainnya sih iya. Kalau ditanyainnya iya. Tapi kalau misalnya itu apa share screen-nya itu loh. Kayak kan kita nggak mungkin semua gitu loh, Rek. Bentar. Kok baru inget tadi kan Bu Enda mau kasih tugas lagi itu maksudnya apa ya? Jadi inget nih, wes. Please, jangan ingetin, please. Takut itu besok itu soalnya bukan ini gitu loh. Ini cuma enggak ini. Ini sih. Soalnya kan kalau misalnya orang yang 10 elemen aja kita nggak kumpulin kok. Oh, betul. Udah dari zaman kapan yang kumpulin, woy. Banyak tugasnya nggak dikumpulin. Cuma tulisan keuangan. Saya ingetin. Enggak, pokok prinsipnya gini. Kalau nggak ditagih, nggak usah dikumpulin, nggak usah ditanyakan. Ya, kalau dia nggak kolom pengumpulan udah stop, jangan diingetin. Ibu gak kena dianu titik ya. Iya, soalnya ibunya tuh langsung jengkel, anjir.